Kalau Anda baca dalam kitab saudara, penyesat itu di abad ke-7 atau di abad pertama? Terserah abang mau bilang apa, yang jelas Muhammad pada gurun tidak ada bang. Yang jelas ada di Alkitab, Nabi palsu itu dari padang gurun, ada biliknya bang. Oke, di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Enggak, makanya saya tidak mau berdebat, jangan tunggu dulu. Kita bahas karena dulu gini itu. bang, Kita Muhammad bahas. tidak di Alkitab. Iya, tidak ada Nabi Muhammad di dalam Bible. Iya, Alhamdulillah kalau adanya, begitu. bang. Berarti Nabi Muhammad tidak dinubuatkan sebagai penyesat. Sedangkan penyesat itu ada di dalam Bible. Penyesat yang datang itu memakai nama Yesus. Nah, sedangkan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa kata abang? Ya udah Anda turun. Saya nggak suka orang yang suka nyindir-nyindir. Abang kalah. Abang kalah. Iya, saya kalah dari orang licik seperti Anda. Gak bisa saya. Dari orang longor mah kita kalah aja lah. Gak apa-apa Anda menang. Gak apa-apa Anda menang. Silakan Anda kibarkan bendera kemenangan Anda. Nanti di hari kiamat kita lihat. Silakan. Anda mengatakan Nabi palsu di padang gurun. Nubuat Nabi palsu. Paulus itu kemana-mana. Ya, menjelajahi daratan. Artinya menjelajahi padang gurun. Matius 23 nomor 15. Itu Paulus itu yang kena. Di Yeremia 23, Paulus juga yang kena di situ. Pengajar palsu yang berasal dari Yerusalem. Anda tidak mau berdiskusi, tidak mau berdebat, karena Anda sudah tahu sebelum berdebat Anda sudah kalah duluan. Karena Bible pasang badan untuk Anda, untuk apa? Untuk Bang Suma. Bang Suma kemudian dibela sama Bible. Jadi Anda sudah tahu diri, sebelum Anda berdebat dengan Bang Suma, Anda sudah kalah duluan. Karena Anda dikeroyok sama Bible Anda sendiri. Nggak mau berdebat tapi mancing-mancing, dasar kafir. Powerang Kristen. Itulah cara ular begitu, licik. Islam. Oh, apa disampaikan bang? Nggak ada bang, cuma mau mampir bawa jajah di sini. Iya saudara, masya Allah. Salam kenal bang ya. Dengan Bang Suma ini, orang Makassar. Iya, masya Allah, sarebat tangku. Iya. Kita sapa Kicop Ses. Kicop. Sehat Di. Iya siap. Jangan lupa makan coto. Oh, Kicop second. Kicop second. Kok si botol dungu namamu kepas. Oh si botol. Bilang si botol. Assalamualaikum. Waalaikum. Kepas. Kicop second. Oten saudara. Oh, udah tidur kayaknya. Silakan Kepas. Apa yang ingin kau tanggapi? Udah 2 tahun kita berkomal-komal ini Bunda, sama Bang Juma, Bang Hendy, Kang Sian Santang. Nah, belum kalian menuhankan Tuhan Yesus Juru Selamat. Di situ saya bingung, kenapa kalian belum mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nah, kami masih waras. Apanya waras Bang Juma? Jelas Yesus itu bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat air ketika dia berjalan di atas air, dia itu berjalan sebagai manusia atau berjalan sebagai setan? Tuhan lah, dia kan Tuhan. Mulai gila kan? Kau tidak berakal. Yang berjalan di atas air itu Yesus, manusia, bukan setan, apalagi Tuhan. Adal juga ada jalan di atas air. Beda. Lucu orang ini. Lu gini loh, kita nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana Nabi, mana manusia. Makanya salah. Oh, berarti otakmu memang sudah rusak kalau gitu. Bukan, karena kita tahu lah mana membedakan Tuhan, mana membedakan Nabi, manusia biasa. Tuhan itu manusia atau bukan? Tuhan bisa menjadi manusia. Di mana dalilnya? Ah, ini saya kejar. Di mana dalilnya Tuhan bisa menjadi manusia? 1 ayat 1 Yohanes 13 ayat 13. Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Tuhan udah jelas firman menjadi Di manusia. mana dalilnya Tuhan menjadi manusia itu, di mana dalilnya?
firman itu adalah Tuhan gitu. Di mana dalilnya? Apaan sih? Tuhan menjadi manusia itu di mana dalilnya, dalilnya? Di mana dalilnya? Firman menjadi daging. Tadi katanya Firman Tuhan. Tadi katanya Tuhan. Iya, firman itu kan Tuhan juga. Di mana dalilnya firman itu adalah Tuhan? Firman itu bagian dari Tuhan. Alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Salah, makanya kan tadi bilang begitu. Kok salah? Kok salah? Alam semesta ini bagian dari Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan alam semesta ini nggak ada. Nggak ada dalilnya Tuhan jadi manusia. Ayo. Firman menjadi daging. Nah itu firman. Firman yang menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia, itu dalilnya ada di dalam Matius 4 nomor 4. Kita semua ini juga adalah firman jadi manusia. Makanya kan ketika Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari dari kematian, sebenarnya Yesus tahu gitu loh. Tahu Yesus itu, Lazarus itu udah mati, tapi sengaja Yesus itu tidak datang untuk membangkitkan Lazarus supaya mereka tahu. Salah. Orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Yahudi bersekongkol membunuh Yesus. Orang Kristen ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Kristen pingsan dianggap Tuhan. Kan dongo. Orang Yahudi melihat Yesus membangkitkan Lazarus, mereka sepakat membunuh Yesus. Orang Kristen melihat itu justru mengatakan itu Tuhan. Kan dompala. Yesus membangkitkan Lazarus dan Yesus mengakui itu bukti bahwa dirinya utusan Tuhan. Marahlah orang Yahudi. Maka sepakat mereka membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus itu imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah. Melihat Yesus mampu membangkitkan adiknya Maria bernama Lazarus, mereka sepakat membunuhnya. Dari mana Kristen hanya gara-gara membangkitkan Yesus jadi Tuhan? Kan dompala, kardoba memang kalian ini. Laskar tak berguna memang kalian ini. Ada orang membangkitkan orang mati, menganggap orang itu sebagai orang yang diberi mukjizat. Kristen enggak. Wah, ini pasti Tuhan. Otaknya berlumut, susah untuk sehat. Yohanes 13 ayat 13. Kau apalagi ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 13 nomor 13, murid-muridnya mendengarkan itu dan mereka murid-murid percaya. Lagi-lagi Yesus itu hanya utusan Tuhan. Tapi Kristen dompala selepel si botol ini, si Kepas, melihat Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Akulah guru, akulah Tuhan. Malah melantiknya menjadi Tuhan. Kan kardoba kau itu memang. Kardoba kau itu memang. Begini dulu Bang Juma. Pantas aja kalian itu nanti digamit sama kemudian Yesus. Diulet sama Yesus nanti kau itu. Diulet-ulet sama Yesus kau itu nanti. Diulet. Diludahin mukamu sama Yesus. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Nah ketika itulah Yesus sudah mendeklarasikan dirinya Tuhan. Nah, di mana lagi kita ragukan dia Yesus itu bukan Tuhan? Dia sudah menyatakan, mendeklarasikan di Yohanes 13 jelas kan? Bahasa Yunaninya apa di situ? Nah, kembali lagi. Ya kan Yesus menggunakan bahasa Yunani katanya. Jadi gimana ini LA ini? Udah digugat belum, Bang Juma? Dari mulai ngaco. Ya, kita jadi kesana kan mengarahnya kan, jadi salah LAI lagi, bener nggak? Salah penerjemahan, bener nggak? Ngaco kamu itu, saudara. Orang Medan kalau menyebut motor apa bilangnya? Kereta lah.
Nah, kereta. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Yesus naik kereta kepada orang Makassar, maka yang dipahami oleh orang Makassar adalah Yesus itu menggunakan kendaraan panjang yang menggunakan rel. Tapi kalau Anda memakai kata itu kepada orang Batak atau orang Medan, kereta itu berarti Yesus itu menggunakan motor atau kendaraan roda 2. Maka kita harus kembalikan kepada bahasa aslinya. Apa yang tertulis di situ dalam bahasa aslinya apa? Motor atau kereta? Koplak? Kita bicara tentang bahasa aslinya. Sementara LAI Alkitab saya di sini Tuhan tulisannya bukan Tuhan. Berarti kalau LAI salah, kamu juga salah. Enggak gini loh, di enggak gini loh. Banyak petua-petua agama, banyak petinggi agama yang kamu tahu nggak pernyataan Yesus waspadalah kepada penyesat yang banyak itu? Bagaimana mungkin mereka penyesat? Mereka kan pengajar firman. Bantalah Yesus, bantalah Yesus kalau begitu, bantalah Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu bukan ditujukan kepada pengurus LAI ataupun struktur LAI gitu loh. LAI itu Tuhan rupanya. LAI itu bukan penyesat, mereka hanya suatu organisasi ya yang mengesahkan gitu loh. Kalau dia bukan penyesat, kenapa kurios dia artikan Tuhan? Kenapa? Tunggu dulu, itu Tuhan. Iya, enggak, tunggu dulu. Kau bilang bukan penyesat. Kalau mereka bukan penyesat, kenapa kurios mereka artikan Tuhan? Padahal kata Tuhan sudah disediakan oleh bahasa kita untuk kurios. Dompala. Itulah yang Yesus katakan. Penyesat. Penyesat. Kasihan kalian itu, kasihan. Kasihan. Saya kalau jadi kalian, teralili. Pasti saya sudah tinggalkan agama itu. Kenapa? Bukan cuma personil aja yang menyesatkan. Lembaga pun kemudian mencoba untuk menggiring manusia untuk menuhankan kepada Tuhan. Diganti menjadi Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Lain menggantikan Tuhan menjadi Tuhan. Tujuannya apa? Agar manusia menuhankan Yesus Kristus. Ayo lembutkan hati kalian, saudara. Lembutkan. Ya, lembutkan hati kalian. Gak ada lagi orang sekarang yang bisa disesatkan. Gak ada. Orang Islam, ya, penikmat dunia apologet perbandingan agama sudah paham Bible. Gak ada lagi yang bisa kalian sesatkan kecuali sesama kalian, anak-anak kalian, orang-orang yang ada di bawah kuasa kalian. Tapi kalau umat Islam Anda jadikan sebagai sasaran tembak untuk kalian sesatkan, sudah tidak bisa. Sulit. Selama video-video saya, debat-debat saya bersama dengan apologet Islam Indonesia itu bertebaran di mana-mana, selama itu juga kalian sulit memurtadkan umat Islam. Sulit. Kenapa? Karena umat Islam lebih paham isi kitab kalian daripada kalian sendiri. Kok bisa? Yes, karena kalian tidak belajar Bible. Kapan kalian belajar Bible? Jadi mu'alaf. Serba salah. Serba salah. Tidak belajar Bible dibal-balin sama Bang Suma dan krunya. Belajar Bible malah goyah. Bisa-bisa mu'alaf. Jadi satu-satunya cara, ya kalian harus umpetin toko-toko kalian. Jangan hadapi Bang Suma. Kenapa? Digundulin nanti. Yang naik cuman ya tukang sapu. Di gereja yang naik ke sini. Penghujat yang tidak ngerti Bible. Tidak ada. Karena kalau pendeta yang maju, rusak. Kecewa kalian. MYM tenggelam. Siapa? Eto-eto itu siapa yang janjian dengan
dengan Kodondi. Malah kabur padahal sudah janjian, malah diblokir nomor HP-nya Kodondi. Siapa lagi? Ferdinand yang sok jagoan yang politikus itu. Cuman sekali kata dia, habis ini kita bikin lagi seri-seri sampai ratusan Bang Suma. Oke. Karena dia belum tahu rasanya bagaimana rasanya berdialog, berdebat dengan Bang Suma. Dikiranya panggung politik, ternyata Tuhannya yang kemudian di situ yang mengingkari sendiri tentang kekristenan. Hancur dia. Siapa lagi? Siapa lagi yang orang-orang hebat yang pernah muncul? Gak ada lagi. Esla Soru sekali-kalinya sama Gurunda tuh. Esla Soru. Kabur. Siapa lagi? Bom Bang Juma, Bom itu loh. Ngeyel itu Bom. Bom tidak sanggup, dia cuma cari koin. Udah permalukan kemarin apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Nggak sanggup, dia hanya bahas tula. Gak ada. Rusuli Lubis mana berani hadapi saya. Sudah pernah dihantam sama Ahisugi. Iya benar. Berani. Siapa lagi yang hebat dari mereka? Yusuf Manubulu sudah. Dek gagah harapan. Siapa Catatan itu yang dihadapi Bang Juma itu catatan. Edis mencret kapur. Siapa lagi? Elia Miong. Apalagi itu mulut hanya modal congor, tak ada kemudian data. Siapa lagi? Sopi Katul udah pernah nangis darah, histeris dia. RK, apalagi? Siapa lagi? Ada yang ngeblokir Gurunda satu itu, Mika Crot. Mika Crot mana berani hadapi saya? Siapa lagi? Gak ada. Tapi kalau di tempat ibadah mereka selalu bahas Bang Suma. Bodarni katanya, Bodarni itu nantang terus itu. Benar nih. Siapa lagi? Gak ada. Pak Martenale. Siapa lagi? Pak Lamsen Baho. Siapa lagi? Gak ada lagi. Paling jemaat-jemaat yang kesiangan yang tidak tahu apa-apa muncul di sini. Susah, sulit. Sangat sulit saudara, apalagi judulnya ini. Tinta. Teh Puding Ibrahim kok lihat saya kayak lihat malaikat maut. Nggak sanggup dia, nggak sanggup. Sadar akan dipermalukan. Gemetar duluan. Tinta Kristen Muslim. Tapi Gurunda satu orang yang bisa ngalahin Gurunda tuh di hotel. Siapa? Pipo. Pak Pipo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya selamat Juma. Saya senang sekali udah Alhamdulillah. Dari 2021 ngikutin Bang Juma itu di YouTube sampai catatan saya banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai saya bertarung di sini. Makanya catatan saya banyak ini. Iya, subhanallah. Sehat-sehat selalu ya Bang Juma. Iya, makasih sahabat. Sampai semalam juga Bang Andi juga sendirian. Pokoknya saya kalau kerja shift malam saya pantengin terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Bang ya. Sehat selalu Bang. Makasih ya Bang. Di follow-follow akun yang di atas ya Bang. Muslim semua dia. Ya, sudah Bang. Siap. Makasih ya. Abang Tinta di mana? Saya di Bekasi. Oh, Bekasi. Berarti bisa jumpa nanti bulan depan. Insya Allah. Saya juga lagi persiapan ini dari Ustadz Wapi itu buku-buku itu. Oh iya. Betul. Masalahnya di perusahaan juga ada yang orang Kristen juga pernah debat sama saya itu, ya ngeyel juga sih, sama aja. Di mana-mana. Di lapangan juga sama ngeyel. Itu udah tahu utusan, jelas-jelas utusan, masih aja dituangkan gitu, kan aneh. Caranya dia berdoa, caranya dia sujud, kan udah Yesus sudah jelas di Mazmur 39 Yesus itu berdoa sama Allah. Banyak catatan saya, Masya Allah. Pokoknya kalau Bang Juma ada, pasti ada catatan saya. Alhamdulillah. Maka saya paham ini dari Al-Quran juga, saya juga catatan sedikit juga.
makanya saya nggak tahu jadi tahu. Inani anallah ila anil fabud, itu jelas sekali. Ya. Baik, makasih ya Bang ya. Kita lanjut diskusi ya. Oke, sehat selalu ya Bang ya. Iya. Dukung terus semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Basudewa Krisna, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bicara dengan Bang Zuma. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar Bang? Kabarnya gimana Bang? Baik. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Saya senang nih melihat Bang Zuma nih, dengerin debatnya Bang Zuma. Hampir tiap hari aku dengerin. Baik. Alhamdulillah. Makasih ya Bang ya. Kita lanjut diskusi lagi ya Bang. Ya. Saya ucapin terima kasih. Oke, senang sekali bisa sama-sama. bicara dengan Bang Zumanya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ke atas ya. Buat teman-teman yang di bawah silakan di follow akun yang di atas semuanya ya. Ini muslim semuanya. Izin host. Sambil nunggu teman-teman Kristen naik lagi diskusi dengan Bang Zuma. Saya kembali ke topik Bang Zuma ya. Kalau kita yang sesuai yang disampaikan di Matius, gitu, Markus maupun Lukas. Saya fokus di ayat Lukas 21 nomor 8 gitu kan. Dikatakan jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ya saya garis bawahi Bang Zuma sudah beberapa kali membahas tentang akulah dia. Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah ada perkataan dan saatnya sudah dekat. Nah setelah saya kaji ini apa sih maksudnya sudah dekat? Ternyata dari beberapa ayat saya menemukan yang sering mengatakan bahwa akulah waktunya sudah dekat. Ini adalah Paulus Bang. Contohnya ada di Roma 13 ayat 11 ayat 12 gitu. Waktunya sudah dekat. Di Filipi 4 nomor 5 dikatakan waktunya sudah dekat juga. Malah dikatakan di Roma 13 ini hari Tuhan sudah dekat gitu. Atau di 1 Tesalonika 4 juga dikatakan sudah dekat. Apakah pernyataan-pernyataan Yesus ini mengarah ke Paulus gitu Bang? Karena dia mengatakan waktu selalu jangan dia bilang apa? Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Kok Paulus ini Bang yang sering mengatakan demikian Bang? Tolong pencerahannya nih Bang. Memang kalimat ini perlu makna nih. Yesus ini luar biasa gitu Bang. Lanjut. Terima kasih. Ya, coba data nomor 12-nya Bang. Dari Lukas 21 nomor 8. Coba baca nomor 12-nya. Iya, Kang Baal. Iya, nomor 12 ya? Iya. Lukas 21 ya? Nomor 12. Iya. Oke, saya baca nomor 8-nya dulu Bang. Oke, nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan titik 2, saatnya sudah dekat. Berarti ada 2 kalimat di situ ya. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Nomor 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat dan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda dahsyat dari langit. Ayat 12 yang diminta. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Loh, di penjara. Lanjut Bang Zuma, luar biasa. Nah, sekarang siapa yang kemudian menangkap, menganiaya murid-murid Yesus? Paulus. Nah, setelah terjadi kejadian itu,
barulah penyesatnya datang. Betul? Betul. Sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, kamu ditangkap, kamu disesat dan seterusnya. Berarti sebelum penyesat itu muncul, terlebih dahulu murid-murid Yesus ini ditangkap. Itu yang ada di dalam Lukas 21 nomor 8 tuh. Maka setelah kemudian murid-murid Yesus itu teraniaya, bla 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 dan seterusnya, dan pelakunya itu adalah Paulus itu sendiri, maka barulah muncul penyesatnya. Itu. Nah, siapa yang kemudian datang setelah membunuh murid Yesus, mengaku bertemu Yesus, mengaku membawa-bawa nama Yesus? Itu siapa? Tak ada yang lain selain Paulus. Kemudian kenapa nggak pernah bahas Isa? Kenapa Yesus melulu? Karena tadi saya sudah jawab loh. Karena ada ajaran yang selalu menggunakan ajaran Islam untuk nipu orang lain, tapi dia bukan Islam. Mereka mengambil istilah-istilah Islam untuk pakai nipu, untuk menyesatkan orang. Itu. Kami nggak bahas Hindu, karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami tidak membahas Buddha, karena Buddha tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami membahas Kristen, karena Kristen menggunakan istilah-istilah Islam. Istilah Islam maksudnya apa? Seperti Alkitab, Injil, kemudian iman, imam, kemudian roh, kemudian kudus, kemudian Alkitab, kemudian Allah, kemudian Nabi, kemudian Rasul, kemudian Injil, kemudian malaikat, kemudian maut. Itu diambil semua tuh, dipakai di dalam Bible Kristen. Makanya kita bahas Kristen supaya orang Islam itu bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Memangnya di Taurat nggak ada kata malaikat, kata Allah nggak ada ya? Coba tunjukkan kata malaikat di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Iya, apakah istilah-istilah itu cuma ada di Al-Quran? Mana? Coba dan tunjukkan. hanya boleh dipakai tunjukkan orang Islam. Tunjukkan dulu dalam kitabnya orang Yahudi kata malaikat. Ada. Ya, sebelum Al-Quran ada kan di Taurat, Zabur, Injil ada. Iya, ada kata malaikat di dalam kitabnya Yahudi. Ya, di kitab sebelumnya Taurat, Zabur dan Injil kan sudah ada. Ada. Berarti Kristen selain mengambil dari Al-Quran juga mengambil dari kitabnya Yahudi. Dan selamat. Iya, karena kenapa Kristen tidak percaya diri dengan agamanya sendiri? Kenapa harus mencatut dari agama Yahudi dan mencatut dari agama Islam? Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Di mana itu? Di mana itu? Di mana? Mesias yang dinantikan oleh Yahudi digenapi oleh Yesus. Nah, Yesus itu mengaku dirinya diutus hanya untuk kepada orang Yahudi. Ucapan Yesus sendiri dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus melarang muridnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu ke bangsa Indonesia. Itu dalilnya. Kalau Muhammad memangnya bisa ke bahasa Indonesia, dia kan orang Arab. Kamu orang Nabi Arab. Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Dalilnya Yesus jelas. juga berkata demikian. Di mana Yesus mengaku? Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua itu bangsa. bukan Yesus. Itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus. Itu penyesat. Itu penyesat. Kamu gini ya Zuma, dari tadi aku dengar kamu ngomong, kamu nggak ini sakit. bohong. Sakit ya kalau dibilang begitu. Nah, memang itu fakta, itu fakta. Kamu nggak punya pondasi. Itu fakta. Kamu yang tidak punya pondasi, kamu yang tidak punya pondasi. Di mana Yesus menyebut agama Kristen? Coba.
Satu sisi kamu bela Yesus, baru Ya, iya ketika harus, yang lain kamu menghina Yesus. Saya tidak menghina Yesus. Saya menyatakan data yang sesungguhnya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Lalu yang asli yang asli mana? Yang asli itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melarang Bani Israel ke bangsa lain. Matius 24 Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 4. Nomor 4 nomor 5 nomor 6. Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari Bible. Oh, kamu Matius berapa? Lebih percaya Bible daripada Injil Isa. Bukan. Nabi Isa di dalam Al-Quran sudah final. Inni Rasulullahi ila Bani Israel. Saya utusan Allah hanya untuk Bani Israel. Di dalam Bible, Yesus pun mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nggak sama, Isa sama Yesus beda, jangan disama-samain. Ya justru kalian yang menyamakan, bukan aku. Lebih baik kamu cari Injil Isa, lalu kamu baca Oh, Injil Isa itu untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel itu Injil Isa, bukan untuk kami. Jadi kalau ada orang Kristen dari Barat mengaku punya Injil, itu koplak. Penipu itu penipu. Bang Suma, berarti kalau memang yang Injil yang sekarang ini punya orang Kristen ini berarti salah gitu kan? Menurut bukan salah, saya nggak mengatakan salah. Apa dan? Kitabnya orang Kristen ini bukan Injil. Siapa yang bilang kitab Anda itu Injil? Siapa yang bilang? Oke, kalau dia memang bilang nggak salah. Ya memang bukan. Kitab Anda itu kabar baik. Berita baik dari pengarang-pengarangnya. Mbak Nita, dia bilang kan nggak salah, tapi dia kutip-kutip juga gitu. Dia setengah ambil, setengah nggak ambil. Karena bukan Injil, karena kitab Anda itu surat kabar. Iya nggak, kalau memang surat kabar, kenapa Bang Suma ngutip-ngutip surat kabar kami gitu? Emang ada larangan? Iya. Emang ada larangan? Iya, soalnya Injilnya gitu, nggak maksudnya punya. kan Ada larangan nggak? Kalian aja ngambil terjemahan kitabnya Yahudi kok segepok diambil semua tuh dari kitab Kejadian diambilnya kan itu kan sampai kitab Hosea diambil. Kenapa kalian ngambil kitabnya agama Yahudi coba? Kami nggak mengambil, kami cuma membacakan isi Bible untuk kalian yang tidak paham Bible. Kalian kan nggak paham Bible. Kenapa cuma mesti ambil itu? Mengutip-ngutip itu kan surat kabar, jadi istilahnya nggak ada gunanya juga gitu. Loh, surat kabar berita Kota Makassar sering saya ambil, saya baca, apa salahnya? Tribun Timur saya sering baca. Dia ambil Pedoman Rakyat sering saya baca, apa masalahnya? Ada larangannya rupanya? Dia mengambil ayat-ayat Bible untuk mengisahkan Isa, padahal karena dia nggak punya Injil Isa gitu, nggak bisa nimbrung tanpa Bible. Ini kalau kamu berbicara itu coba pakai akal dulu dong. Injil itu bukan untuk saya, Injil itu untuk Bani Israel. Di mana itu ayatnya ya Bang Suma? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kitab apa kalau untuk di Injil? Ya, Nabi Isa itu diberikan ketetapan hikmat Injil. Injil itu milik Islam, hanya ada di dalam Al-Quran penyebutan Injil. Tidak ada penyebutan Injil di dalam Bible. Nanti Biblemu itu masuk ke Indonesia baru niru-niru, nyamar-nyamar pakai kata Injil. Kalian itu mengenal kata Injil itu di Indonesia. Kristen di luar Indonesia tidak tahu apa itu Injil. Kan Injil itu kata kan, bahasa kan. Injil itu kan kata Injil bahasa dari bahasa apa tuh? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Di mana Injil bahasa Yunani? Kau tunjukkan bahasa Yunaninya ada Injil, coba saya mau lihat. Mana? Injil yang Anda maksud itu Evangelion itu artinya kabar baik. Harusnya kitabmu itu masuk ke Indonesia namanya kabar baik, bukan Injil. Pandai-pandaian orang Kristen ini suka kali ini. Emangnya yang punya bahasa Arab cuman Islam gitu? Enggak, masalahnya kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, karena kan bahasa Indonesia banyak disadur dari bahasa Arab. Di mana ada bahasa Indonesia itu Injil?
Tidak ada bahasa Indonesia Injil, nggak ada. Kenapa kamu Itu bahasa mempersalahkan baku. terjemahan? Injil itu penamaan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Memangnya istri Muhammad si Khadijah dulu kan Nasrani. Emangnya dia nggak kalau pakai mengklaim Injil? bisa. Kerjanya penjajah begini. Cuman bisa mengklaim. Merampas haknya orang lain. Dijadikan sebagai data agamanya. Bang Suma. Injil itu Khadijah itu Nasrani, bukan Karisteng. Karisteng itu beda. Karisteng itu pengikut Paulus. Kalau Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kalau orang Kristen Arab, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Kristen Arab kan orang Arab ada orang Kristen. Jadi kan dia pasti akan pakai bahasa Arab. Ya kan? Iya. Nah sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Cak Kangkung? Gara-gara kata dipermasalahkan. Oh iya, karena kata-kata lah yang menghantarkan kita beragama. Saking pentingnya kata-kata itu, Dek. Kitabmu itu setiap saat direvisi, dikoreksi. Saking pentingnya kata-kata itu. Maka kata-kata itu yang membentuk agama. Makanya semua firman Tuhan atau kitab dari Tuhan terdiri dari kata-kata. Bahkan yang kau sembah itu pada mulanya adalah kata-kata. Dan kata-kata itu menjadi daging. Kalau tidak ada kata-kata, nggak ada Tuhan kau. Firman itu kata-kata dan firman itu telah menjadi daging dan kau tuhankan. Paham sampai situ? Si Khadijah ini kan dulu Nasrani, artinya dia punya Injil, dia udah punya Injil toh. Lalu kenapa kamu klaim itu dikutip sama Bible? Artinya kan memang Thomas Solang. Thomas Solang, hei dengarkan saya. Buku yang kau anggap Injil itu adalah buku yang dibawa oleh penjajah Belanda. Bukan yang dibawa oleh orang Arab. Keturunan Siti Khadijah. Koclops. Belanda yang bawa dengan Portugis. Dua negara penjajah terbesar di dunia. Yang membawa buku itu yang masuk ke Indonesia. Namanya Biblika atau Tababla. Atau kemudian disebut Biblos. Lagi pula Bang Suko kalau mau protes kan Indonesia. Sedangkan kitab kalau dalam bahasa Inggris kan Bible. Nah, ya udah kau sebut aja Bible. Kenapa harus menggunakan bahasa yang ada di Al-Quran? Coba. Artinya Al-Quran itu bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia. Inilah kalau tidak berakal. Tidak berakal. Kalau hanya ngomong doang pakai cor. Kamus KBBI rubah suruh. Nah, itulah kalau agama yang diikuti agama penjajah, mental penjajah, ngemis aja terus, terus. Menghina Islam tapi diambil isinya. Menolak Nabi Isa tapi ajaran Nabi Isa dipakai. Itulah mental penjajah. Mental perampok. Tidak ada. Ya kan? Ajaran Nabi Isa apa yang ada? Coba. Al-Quranul Karim. Oke, ini saya buktikan ya saudara Nita ya. Ini yang satu diam dulu. Vera, kok nggak ada ilmu. Nita dengarkan saya Nita. Anda kayaknya masih bisa diwaraskan. Di dalam surat Maryam, Nabi Isa alaihissalam berkata, Inni Abdullah atani Alkitab. Alkitab. Nabi Isa yang mengajarkan kata Alkitab di dalam Al-Quranul Karim. Itu dijelaskan dalam surah Maryam. Sekarang tolong kau tunjukkan kata Alkitab di original teks kitab bahasa Yunani. Ada nggak? Ada nggak Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Nggak ada. Nabi Isa menyebutnya. Sementara kitabmu sekarang kau namanya apa? Kau namanya Alkitab. Berarti kau niru-niru Nabi Isa. Kau ini semua dasar manusia-manusia sesat. Jadi nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Udah kau turun, nggak nyambung. Dikasih data jadi. Harusnya kau bantah data itu. Jangan kau jadi apa? Jadi tuyul. Sesat aja terus. Dikasih data malah nggak mau mengerti.
Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab. Kalian menolak Nabi Isa, tapi kalian memakai kata Alkitab. Kan lucu itu. Sadarlah saudara-saudara Kristen. Milikilah sedikit rasa malu. Malulah sama umat Islam. Malu. Malu. Kalian itu tidak punya harga diri, nggak punya jati diri kalian itu. Menyebut kitab kalian tanpa beban, tanpa merasa bersalah, tanpa rasa malu. Biblos disebutnya kemudian dengan sebutan Injil, disebut Alkitab. Ternyata cuma istilah doang, istilah Alkitab doang yang dipermasalahkan oleh Suma. Waduh, kayaknya tidak ini banget ya. Kalau jadi harus apa? Soal istilah Alkitab, soal istilah Injil yang dipermasalahkan, sedangkan itu kan istilahnya yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang Biblos itu artinya apa, Dek? Dalam bahasa Indonesia? Kenapa? Biblos artinya dalam bahasa Indonesia apa? Berbaik. Nah, terus kenapa kau pakai Alkitab? Ya tanyalah sama bapak-bapak zaman dulu kan bapak-bapak. Itulah